Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi al-liqa at-tayyibah. Insyaallah sa'ubayyin lakum an salati ahli al-a'dar. Ya, untuk pertemuan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan sedikit tentang sholatnya para ahli uzur, ya, orang-orang yang berhalangan secara syariat, uzur secara syar'i. Tema ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah kami jadikan atas kalian di dalam agama ini, agama Islam, dari kesulitan. Jadi agama ini dibuat sedemikian rupa tidak untuk menyulitkan hambanya. Anasir al-wihdah, ya, komponen tema ini hunaka arba'u anasir. Awalan, sholatul marid sifatuha wa ahammu ahkamiha. Salatnya orang yang sakit, bagaimana sifat-sifatnya dan hukum-hukum yang berkaitan yang penting dengannya, ya, hukum-hukum penting yang berkaitan dengan sholatnya orang-orang sakit. Tsaniyan, sholatul musafir, sholatnya orang musafir. Masyru'iyatu al-qasr, ya, disyariatkannya, kapan disyariatkannya untuk mengqasar, dan hukum-hukum lainnya, hukum-hukum penting yang berkaitan dengannya. Wa sholatul rakib, sholatnya orang yang dalam perjalanan, fis safar, ya, di atas kendaraan, di dalam perjalanan. Wahkamuha, dan hukum-hukum salat rakib. Tsalitsan, al-jam'u baina sholatai al-zuhur wal asr, kapan seseorang itu boleh menjamak dua salat zuhur dan asar, wal maghrib wal isya, dan salat maghrib dan isya. Hukmuhu wa ahammu asbabihi, ya, hukumnya bagaimana dan sebab-sebabnya apa. Ar-rabi', sholatul khauf, yaitu sholatnya orang yang dalam kondisi khawatir, ya, disyariatkannya sholat khauf, sifat-sifatnya dan hikmah dari sholat khauf. Di antara unsur-unsur tema ini, maka tujuannya adalah uridu an ata'alam, aku ingin mempelajari. Awalan, kaifa yusalli al-maridu wa ahmu ahkamihi, bagaimana sholatnya orang yang sakit dan bagaimana hukum-hukum penting yang berkaitan dengannya. Tsaniyan, ahamu ahkami sholatil musafir, ya, pentingnya hukum-hukum sholatnya orang yang musafir. Tsalitsan, al-halat allati yajuzu fiha al-jama', kondisi-kondisi yang diperbolehkan untuk di dalamnya boleh dijamak, baina sholatai zuhur wal asr wa bainal maghrib wal isya, antara zuhur, asar, dan maghrib dan isya, kapan saja kondisinya. Rabi'an, sifatu sholatil khauf, yaitu sifatnya sholat khauf itu seperti apa. Wa utabbiquha, bagaimana saya mempraktekannya. Khamisan, ahamiyat as-sholati wal hirsa ala al-muhafadhati 'alaiha fi kulli ahwal, pentingnya sholat dan usaha untuk menjaga sholat dalam segala kondisi, ya. Sadisan, samahatal Islam wa yusra ahkamihi min khilal ma'rifati ahkami sholati ahlil a'dar, ya, di antara mempelajari ini maka akan diketahui bagaimana Islam itu sangat, ya, bagaimana Islam ini, ya, memiliki sikap samahah, ya, keterbukaan, ya, kemudahan, ya, dan kemuliaan, ya, yusru ahkamihi, ya, kemudahan hukum-hukumnya, di min khilal ma'rifati ahkam sholah, ya, lantaran kita akan belajar dalam hukum-hukum sholatnya orang-orang
ahli udzur, ya dia ketika mempelajari ini maka akan nampak bagaimana Islam itulah dinus samah atau dinur rahmah atau dinu al yusr, ya, agama yang mudah, yang luas, lapang, ya. Barakallahu fikum. Taib al-an nahtu ila maudhu' salatil marid, ya. Untuk yang pertama, salatnya orang yang sakit. Sifatul salatil marid, sifatnya orang yang sakit. Yajibu 'alal marid an yu'addiya shalah hasba istita'atih. Wajib bagi orang yang sakit untuk melakukan sholat sesuai dengan kemampuannya, dan tidak boleh baginya untuk mengakhirkan sholat dari waktunya madama aqluhu hadiran, selama akalnya masih sehat, ya. Wa bayanu sifati sholatihi ala tafsili ma kama yali, dan penjelasan sifat sholat secara rinci berikut ini. Taib. Yang pertama, yajibu 'alal marid ayyusalliya qa'iman. Wajib atas orang yang sakit untuk bisa sholat berdiri. Idza kana yastati' al-qiyamah min ghairi masyaqqatin aw darar. Kalau dia bisa berdiri tanpa adanya kesulitan atau sesuatu yang mendatangkan bahaya. Wa yarka' wa yasjud. Kemudian ruku seperti biasa dan sujud seperti biasanya. Ini kondisi pertama kalau dia bisa melakukan sholat dengan berdiri. Dan yang kedua, fa in kana yatadarrar birruku', kalau seandainya dia mendapatkan bahaya dengan rukuknya atau sujudnya, ma'a qudratihi 'alal qiyam, namun dia bisa berdiri, au ma'a birruku' qa'iman, au ma'a birruku', maka dia mengisyaratkan rukuk dalam keadaan berdiri, ya, seperti ini, ya, maka menunduk ini untuk mengisyaratkan dia ruku karena tidak bisa melakukan ruku dengan sempurna, jadi dia dengan agak menorehkan, ya, badannya, ya, menyondongkan badannya, ya, mengisyaratkan ruku dalam keadaan berdiri. Wabis sujudi qa'idan, dan sujudnya dengan duduk seperti ini, ya, duduk seperti ini, ya, ini menandakan sedang sujud. Kemudian kondisi yang ketiga, fa illam yastati' as-shalatu aw as-shalata qa'iman, kalau dia tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri, shalla qa'idan, maka dia boleh sholat dengan duduk. Wa sunnatu ayyakuna mutarabbi'an, sunnahnya dia bersila, ya, duduk bersila fi maudhi'il qiyam, ya, dalam di tempatnya dia berdiri sholat seperti ini, ya, dalam keadaan bersila, sunnahnya, ya. Kemudian kondisi keempat, wa yumi' birruku', dan dia agak menundukkan, ya, mengisyaratkan ruku', ya, menundukkan seperti ini. Wa yasjudu 'alal ardi in tayassar, kemudian dia sujud di atas tanah kalau memungkinkan. Wa illa, kalau tidak bisa, au ma'a bis sujud wa yakunu akhfadha minar ruku', dia agak menundukkan lebih, ya, akhfadha menunduk seperti ini, minar ruku', dari ruku' awalnya. Jadi kalau ruku' itu dia menundukkan sedikit seperti ini, dan sujudnya dia lebih, ya, menekankan, lebih menundukkan daripada yang rukuknya untuk ketika dia mengisyaratkan sujud seperti itu. Barakallahu fikum. Khamisan, yang kelima, fa illam yastati' as-shalata qa'idan, kalau dia tidak bisa melakukan sholat dengan duduk, shalla ala jambih, ya, dia sholat di atas, iya, seperti ini posisinya, ya, miring, ya, ala jambihi, ya, dengan posisi miring. Wa wajhu ilal qiblah, wajahnya menghadapkan ke arah kiblat. Wal janbu al aiman afdal intayassar, dan sebelah kanan ini, ya, sebelah kanan, miring sebelah kanan ini lebih utama, ya, miring sebelah kanan kalau memungkinkan.
Wa yumi biruku wasujud, dan kemudian mengisyaratkan ruku dan sujud, ya, semampunya, ya, dengan menundukkan kepalanya. Kemudian yang keenam, fa'ilam yastati as-salata ala jambihi, kalau tidak bisa sholat dengan berbaring, ya, sholat mustaqbilan ala dhahrihi, dia boleh sholat menghadapkan dengan dadanya, ya, ke depannya di sini, menghadap kiblat, ya, wa rijlahu ila qiblah, ya, kedua kakinya menghadapkan kiblat. Wa yumi biruku wasujud, kemudian mengisyaratkan kepalanya ruku dan sujud, ya, semampunya. Baik, kalau tidak bisa miring. Baik. Kemudian idza lam yatayassar lahu al-ima bi badani, kalau tidak bisa menggerakkan, ya, mengisyaratkan dengan gerakan badannya, fi ruku wa sujud, ya, dalam posisi ruku dan sujudnya dia diam, ya, tidak bisa bergerak sama sekali, ya, badannya itu, au ma bi ra'si, maka dia menggerakkan melalui kepalanya, ya, semampunya dari kepalanya yang bisa digerakkan. Fa in syaqqa alaih, kalau tidak bisa, berat baginya, saqata anhu al-ima, maka gerakan isyarat ini tidak berlaku lagi, ya, tidak perlu gerakan isyarat lagi. Wa ajra a'mal as-shalah ala qalbihi, dia melakukan amalan gerakan-gerakan salat melalui hatinya, ya, selama akalnya masih sehat, ya, dia meniatkan gerakan itu melalui gerakan hati. Fayanwi af'alas shalah min ruku'in wa sujudin wa julus wa huwa ala halih, dia melakukan ruku, sujud, dan duduk, dan dia tetap pada posisinya, ya, wa ya'ti bi adzkariha, dan dia membaca zikir-zikir salat itu, gerakan salat itu. Kemudian yang ke-8, yaf'alu min syurutis shalah ma yaqdir alaih, dia melakukan semua syarat-syarat sholat apa yang dia bisa, yang mungkin dia lakukan. Contoh, istiqbal kiblah, kalau bisa menghadapkan kiblat maka dia berusaha menghadapkan dirinya kepada kiblat, ya, dengan miring atau menghadapkan, ya, dadanya dan kedua kakinya menghadap kiblat. Wal wudu bil ma, wudu dengan menggunakan air, awit tayamum atau tayamum kalau tidak bisa, indal ajzi, ya. Wa taharatu minan najasat, dan bersih dari atau suci dari najis, ya. Wa idza ajiza ma'an syai'in min dzalik, kalau dia memang tidak mampu melakukan itu semuanya, saqata anhu, maka dia jatuh, ya, tidak perlu lagi melakukan semuanya itu. Wa yusalli hasba halihi, dan dia sholat sesuai dengan kondisinya yang ada. Nah, barakallahu fikum. Wala yuakhir as-sholata an waqtiha, akan tapi jangan sampai diakhirkan sholatnya, semampunya dia lakukan pada waktunya, ya, jangan sampai diakhirkan. As-sunnatu ayyakuna al-maridu mutarabbian, sunnahnya yaitu seorang yang sakit itu mutarabbian, ya, bersila dalam duduknya, maudhi'il qiyam, tempat dia berdiri, waruku, dan tempat dia untuk ruku, muftarishan fi ma siwa dzalik, dan dia boleh juga muftarishan dalam duduk muftaris, ya, duduk iftirash, ya, duduk iftirash seperti duduk biasa, ya, duduk antara dua sujud itu, fi ma siwa dzalik, selain daripada itu. Jadi bisa bersila atau duduk iftirash. Wa yadullu ala ma taqaddam umum qaulihi ta'ala, keumuman ucapan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah kalian semuanya semampu kalian, ya. Dan dalil landasan ke berikutnya adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum,
apabila aku menyuruh kalian dengan perkara suatu perkara, maka datangkanlah perkara itu semampu kalian, ya. Senada dengan ayat di atas. Kemudian dasar berikutnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma berkata, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah dalam berdiri, kalau tidak mampu berdiri maka duduklah. Fa illam yastati', kalau tidak bisa duduk, fa ala janbin, maka miringlah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa illam tastati', kalau tidak bisa maka berbaringlah, famustalqiyan, ya. Berbaringlah. Baik. Ahkam sholat al-marid, hukum-hukum sholat orang yang sakit. La tasqut as-sholatu 'alal marid. Jadi sholatnya orang sakit itu tidak pernah jatuh kewajibannya, ya. Abadan, selamanya. Madama aqlu hadiran, selama akalnya sehat, ya. Jadi akal ini, ya, jadi barometernya. Kalau akalnya masih sehat, maka dia wajib sholat. Tidak sholatnya tetap wajib dilakukan, ya. Tidak gugur, ya. Latas ya, tidak gugur. Yang kedua, idza kana al-maridu yashukku alaihi at-tatahhur li kulli sholatin au tashaqqa alaihi as-sholawati fi awqatiha falahu al-jama' baina sholatid dhuhr wal asr. Kalau seandainya orang yang sakit itu sulit untuk bersuci, ya, dalam setiap sholatnya, atau kesulitan untuk bisa sholat tepat waktunya, maka boleh dia menjamak antara dua sholat, yaitu zuhur dan asar, wal jam'u baina sholatil maghrib wal isya, dan menjamak, mengumpulkan antara sholat maghrib dan isya. Wa fi waqti ihdahuma hasba al-arfaq bihalihi, di waktu salah satunya, ya, antara maghribnya atau di waktu isyanya, di waktu duhur atau di waktu asarnya, ya. Hasbah, ya, sesuai kondisi yang paling mudah, ya, kondisi yang paling ringan. Kemudian selanjutnya, idza kana al-maridu yuhma, apabila seorang orang yang sakit itu pingsan dalam beberapa hari, ayaman, tsumma yafiqa, kemudian dia bangun, tersadar, fa innahu yusolli hala ifaqatihi, maka dia sholat dalam waktu telah tersadar, hasba istita'atihi, ya, sesuai kondisinya, sesuai kemampuannya. Walaysa alaihi qada'a as-shalawat, tidak perlu mengqada sholat allati marat hala igma'ihi, yang telah lalu dalam kondisi dia pingsan, ya, selama berapa hari. Itu di sini apa? Dijelaskan di sini, laisa alaihi qada, tidak perlu mengqada sholat yang dia lewati selama dalam kondisi apa? Pingsan. Barakallahu fikum. Al-maridu alladhi satujra lahu amaliyat jirahiyah, amaliyatun jirahiyatun, ya, operasi, ya, seorang yang akan dioperasi, ya, melakukan operasi. Wa yahtaju ila takhdir, ya, dibutuhkan untuk dibius. Ya juzu lahu jam sholatain, ya, boleh baginya untuk menjamak dua sholat. Takdiman, ya, dilakukan di awal, qabla al-amaliyah, sebelum dilakukan operasi. Jadi sebelum operasi boleh menjamak, ya, karena operasi itu lama, ya, berjam-jam. Idza kana waqtal ula qad dakhal, ketika waktu pertama sudah masuk, waktu sholat, ya. Au takhiran, atau mengakhirkan. Idza kana ijra'al amaliyah qabla dukhul waqtil al-ula, ya.
ketika sudah dalam kondisi dioperasi sebelum masuk waktu pertama sholat, ya sebelum waktunya zuhur, ya jam 11 umpamanya, maka harus dioperasi jam 11, kan nggak bisa belum waktu zuhur, maka dia melakukan sholatnya di takhir, ya, dilakukan di waktu asar atau menjelang sebelum maghrib, ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Khamisan, man kana ala saririhi wa ajiza an istiqbalil qiblah. Barang siapa yang dia di atas kasurnya dan dia tidak bisa menghadapkan kiblat, walaysa indahu man yuwajjihuhu, tidak ada seorang yang membantu menghadapkan kiblat, saqata anhu wujubu al-istiqbal, maka gugur baginya wujubul istiqbal, wajibnya menghadap kiblat. Wa sholla ala halih, dia boleh sholat dalam kondisi apa adanya, ya, kondisi apa adanya. Kemudian yang keenam, man ajiza anil wudu wa tayamum, tidak seseorang yang tidak bisa melakukan wudu atau tayamum, ya, gak ada yang bantu atau dalam keadaan kondisi tertentu, sholah min ghairi wudu wala tayamum, maka dia boleh sholat tanpa wudu dan tayamum. Wala yatruk as-sholata hatta yakhruja waqtiha atau hatta yakhruja waqtuha, tidak boleh sedikit pun, ya, dia meninggalkan sholatnya sampai membiarkan habis waktu sholat itu. Daripada nggak sholat, mending sholat, gitu, ya. Itu, ya. Jadi meskipun nggak ada yang bantu dia nggak bisa bergerak umpamanya, ya, dia kondisi koma tapi dia sadar, maka dia sholat. Ketika tahu udah waktu sholat, dia sholat sekitar itu. Kondisi apapun kondisinya, selama dia akalnya masih bisa berpikir, maka dia sholat meskipun tanpa wudhu, karena dia nggak bisa wudhu, ya, nggak ada yang membantu. Man kana ala thawbihi najasa, kalau terpaksa ada di bajunya itu tertempel najis, wala yastati' ghusliha wala yastati'u ghuslaha, dia tidak bisa mencuci baju itu, wala taghyira athawb, dan tidak bisa mengganti bajunya itu yang kotor kena najis. Au kana hamilan lin najasah kal marid alladhi yaftah lahu makhrajal baul, ya, wa yudha ma'ahu kis li jam'ihi. Jadi ada kondisi yang mana memang pasien itu membawa najis, seperti pasien yang ya dibuka saluran kencingnya itu dan diletakkan di kantong kencing, ya, kantong kencing kan dia selalu nempel terus, ya, untuk mengumpulkan kotorannya itu, ya. Fa in kana tafrighul kis alladhi bihi an-najasa la yashqa alaih fa farraghahu wa tawadda wa shalla. Kalau memang dia bisa membersihkan kisnya itu, ya, tempat kotoran itu, ya, yang ada najisnya, tidak kesulitan, maka hendaknya dia membersihkan dan kemudian dia wudhu, kemudian sholat. Kalaupun tidak bisa, sholat hasbah halih, dia boleh sholat dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apa adanya, gitu, seperti itu. Barakallahu fikum. Alal marid Allah yaqta, ya, silatahu billah ta'ala. Jadi selama orang yang sakit itu sadar, maka jangan sampai terputus hubungan dia dengan Allah. Bal yudawi ma'ala dzikrihi, senantiasa berzikir, ya, mengingat Allah, wa kathratu istighfarihi, dan memperbanyak istighfar, waluju ilaih, dan kembali, ya, bertaubat kembali kepadanya, wa du'aihi ay yukhaffif anhu wa yarzuqahu as-sabr, dan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya diringankan penyakitnya dan diberi kesabaran atas sakit yang dideritanya, ya, karena dengan seseorang yang
tertimpa musibah, kemudian dia bersabar, dengan kesabarannya itu diangkat derajatnya dan dihapus kesalahannya dengan hikmah Allah. Wa yuktab lahul ajr wasyifa. Dengan begitu maka dengan kesabaran itu tertulis baginya pahala dan sekaligus kesembuhan. Ini faedah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mukhalafat al-mardha fi shalah, ya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pasien, para sakit, orang-orang yang sakit dalam sholatnya. Awalan, isyaratu ba'dihim fi sholatihi bi asbu'ihi ani ruku' was sujud. Wa hadzal fi'lu la asla lahu, yaitu mengisyaratkan sebagian mereka ketika sholat dengan jemarinya, ya, bi asbu'ihi, telunjuknya. Ketika ruku maka jari telunjuknya itu agak turun, agak bungkuk, itu agak menekuk gitu kali ya. Kemudian sujud lebih ditekuk lagi, ya. Hadzal fi'lu la aslahu. Hal ini tidak ada contohnya sama sekali, ya, tidak ada pendahulunya, ya, tidak ada contohnya sama sekali. Kemudian yang kedua, sujud ba'dihim ala syai' yarfa'uhu ila wajhi mithl mikhaddatun wa ghairuha. Baik. Jadi ketika seorang mau sujud, ya, sebagian orang-orang yang sakit itu, maka dia harus mengandalkan sesuatu yang bisa mengangkatnya. Ketika mau sujud, ya, maka sesuatu yang harus ada sandarannya, kepalanya, ya, harus disandarkan kepalanya, ya, seperti sandaran ini. Mikhoda ini mungkin bantal, ya, bantal yang khusus untuk leher, ya, bantal leher atau semisalnya, supaya dia bisa mengisyaratkan sujud dengan kepalanya agak bungkuk seperti itu, bisa dibungkukkan seperti itu. Maka wahada laisa bisujud, ya, wa innama huwa naun minat takalluf. Ini bukan sujud, ya, tapi dikabarkan di sini justru itu termasuk sesuatu yang memberatkan. Minat takalluf lam yu'mar bihi, tidak diperintahkan syariat tidak memerintahkan dengan memberikan sandaran bantal di lehernya supaya bisa agak nunduk gitu, tidak perlu, ya. Wa yakfihi al-ima kama taqaddam, cukup, ya, mengisyaratkan dengan gerakan ringan, ya, sebagaimana yang dicontohkan sebelumnya, ya, dengan gerakan, tidak perlu pakai sandaran. Kemudian yang ketiga, tarku ba'duhum as-sholata waqta maradihi. Sebagian karena merasa merasa sakit, maka dia meninggalkan sholatnya, sengaja meninggalkan sholat ketika waktu sakitnya. Dzonan minhu annaha tasqut anhu. Dia kira dengan sakit itu maka gugur kewajiban sholatnya. Idza ajiza an ba'di wajibatiha, karena dia nggak bisa melakukan kewajiban-kewajiban sholat atau rukun-rukun sholat, ya. Fa yu'akhiruha hatta yashfi, kemudian sengaja diakhirkan sampai sembuh. Au yakhruja minal mustashfa, atau sampai dia keluar dari rumah sakit. Tsumma yajma'uha, kemudian baru setelah itu dia jamak semua sholat-sholat ketika dia sakit. Wa yusalliha ma'an, dikumpulkan semua sholat-sholat yang ditinggalkan ketika sakit. Wa hadza la yajuz, perkara ini tidak boleh. Wa huwa khata' azim, ini kesalahan yang besar. Wal wajib alaih ayusalliya hasba halihi kama taqaddam. Wajibnya adalah baginya untuk sholat sesuai dengan kondisinya, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan. Baik, kemudian ada faedah di sini, alal muta'alim, bagi, ya, guru atau, ya, pembimbing, idza kana dakhilal mustashfa, ketika dia di dalam rumah sakit, ayuwajjih ikhwanahu al-mardah, untuk bisa memberitahu, ya, teman-temannya yang sakit, ila adamit tahawun, supaya mereka itu tidak meremehkan bi amri sholah, perkara sholat, ya, selalu mengingatkan perkara ini. Wa yu'allimuhum kaifiyataha, dan mengajari mereka bagaimana sholat
orang yang sakit itu. Ala doima ta'allamahu, sesuai apa yang kamu telah pelajari itu. Wa anna la tasqut, bahwasanya sholat itu tidak pernah gugur anhum dari mereka halal marad, ketika dalam kondisi sakit. Barakallahu fikum wa naktafi huna wa nuwasil insyaallah fi at-darsi al-qadim wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.